Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu fi nutfatin fi qararin makin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ya, Bapak sekalian, alhamdulillah ya, hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam Tauhid Rububiyah. Hari ini kita masih melanjutkan apa yang kita bahas pada bulan yang lalu seputar penciptaan manusia. Alhamdulillah kita sudah bahas tentang bagaimana penciptaan Adam alaihissalam, ya, lalu kemudian penciptaan Hawa, yang mana mereka diciptakan melalui tahapan-tahapan. Hari ini insya Allah kita pun akan membahas bagaimana manusia diciptakan lewat proses kelahiran. Proses kelahiran yang kita sebut kelahiran. Tentang ini Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 menjelaskan hal ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Inilah ayat yang berbicara secara langsung bagaimana manusia berproses dalam kelahiran di dalam perut ibu, di dalam rahim. Allah menegaskan wa laqad khalaqnal insan, bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati lumpur. Kita katakan pada bulan yang lalu tin itu adalah perpaduan antara tanah dan air yang kita sebut lumpur. Menjadi saripati. Lalu kata Allah, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Lalu kami jadikan saripati air itu berupa air mani yang tersimpan di dalam tempat yang kokoh, dan yang dimaksud wallahu a'lam itulah rahim. Disebut oleh Allah tempat kokoh. Tempat yang kokoh. Nah, ada yang menarik, disebutkan bahwa sulalatin min tin, saripati tanah itu ada di dalam air mani kayak gitu. Artinya apa? Pada prinsipnya sekalipun manusia berproses dalam kelahiran, berkembang biak dengan kelahiran, tetap saja unsurnya tanah. Karena apa? Saripati yang ada di dalam air mani itu adalah merupakan intisari tanah yang kita makan dan yang kita melalui metabolisme dalam tubuh berproses, lalu zat-zat itu kemudian kita nanti kemudian menjadi air mani yang sering disebut semen. Nah, makanya ulama nanti terkait pembahasan air mani, mereka berbeda pendapat. Air mani secara bendanya najis apa bukan? Kalau keluarnya dalam kondisi jima
atau dalam kondisi ya melihat pemandangan menarik bagi laki lalu keluar mandi namanya, memang disebutkan membatalkan wudhu. Ya bahkan menjadi status hukum kita adalah ya harus mandi besar. Tetapi sendiri mandinya ulama umumnya menyatakan suci. Iya, suci kayak gitu. Nah, Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik ke sini. Ya. Allah katakan tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan. Lalu kemudian ya, air mani itu kami jadikan segumpal darah. Ya. Ini adalah pertemuan mani laki dan perempuan. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Ya, ada yang menarik Pak di hadis-hadis Rasulullah itu terkait masalah mani tadi itu. Ya, tiba-tiba ada wanita nanya begini. Ya, apakah wanita juga mengeluarkan air mani? Coba lah ya, di pertanyaan ini ya luar biasa itu. Ya, kata Rasulullah, "Idza ra'atil ma", kalau dia melihat basah di bagian sensitifnya, maka dia juga harus mandi. Itu kalau mimpi basah, Pak. Ya, kayak laki. Kata dia, apakah perempuan juga ya mengeluarkan air? Kata Rasulullah, bima tushbihuha waladuhu, gimana mungkin anaknya mirip sama dia kalau dia nggak mengeluarkan air mani? Coba ya, luar biasa. Lewat wahyu Rasulullah memahami bahwa pun perempuan mengeluarkan air kayak gitu. Makanya terbelakang kan minat tara'i minas sulbi wat tara'i. Ya, dari bagian ya sul ya, belakang sini ya. Wat tara'i dari bagian punggung ya keluar air cairan mani itu ya untuk laki. Nah, lalu kemudian ya Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini ya fakasawnal idhama lahman. Lalu setelah ia menjadi segumpal darah, lalu kemudian segumpal darah itu kemudian menjadi bentuk sel yang banyak, lalu daging itu tumbuh kayak ya berkembang kayak satu jumput daging ya, satu ya pegangan daging namanya mudghah. Fa khalaqnal mudghata idhaman, lalu daging itu kemudian lama-lama kemudian membentuk idhaman, yaitu tulang belulang. Fa kasawnal idhama lahman, lalu tulang belulang itu kemudian akan terbungkus oleh daging. Ya, detail sekali Allah menjelaskan. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Enggak lama setelah itu Allah kemudian wujudkan sebuah makhluk yang benar-benar baru. Ya. Makanya setelah itu Allah katakan fatabarakallah, sungguh maha mulia Allah, ahsanul khaliqina, pencipta yang paling luar biasa. Jadilah utuh seorang manusia. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Setelah kalian lahir lalu kemudian makin hari kalian tumbuh dewasa sampai kemudian ya tiba ajal yang telah ditetapkan, innakum ba'da dzalika lamayitun, kalian akan balik ke asal kalian, yaitu ketiadaan. Karena asal makhluk semuanya adalah minal adami, semuanya dari tidak ada. Hanya Allah yang dari dulu al-azali ya wujud dan tidak pernah akan hilang di muka bumi. Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Ada fenomena di balik kemudian kematian itu, kata Allah. Di balik itu kalian akan dibangkitkan untuk hidup kembali. Ya, makanya di Al-Baqarah dikatakan tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ya, kalian lalu mati lalu dihidupkan, lalu kemudian dimatikan lagi, dihidupkan lagi. Akhirnya dua fase kematian dan dua fase kehidupan akan kita lewati kayak begitu. Ya. Makanya Allah katakan kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kalian ingkar Allah, wa kuntum amwatan, dulu kalian mati, fa ahyaakum, lalu dihidupkan, tsumma yumitukum, lalu kemudian dimatikan lagi, tsumma kemudian yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un, baru kalian balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kiamat itu menjadi ujung daripada
ayat tentang penciptaan sekaligus keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lihat ada tahapan penciptaan manusia. Pertama, tahap awal penciptaan Adam, yaitu yang disebut saripati tanah. Lalu campuran mani laki dan perempuan disebut nutfah. Ya, zigot kalau bahasa kita di biologi dulu. Ya, ada lagi segumpal darah ini seperti lintah. Ya, Quran menyebutnya alaqah, yaitu sesuatu yang nempel di rahim. Ya, dan itulah kondisinya, akan kita lihat nanti bentuknya. Lalu menjadi segenggam daging, ya, itu mudghah. Lalu tulang atau rangka. Lalu pengkukusan tulang dengan ya, daging atau otot. Ya. Lalu ketujuh, pembentukan fetus atau janin yang sudah jelas ya, berbentuk manusia seutuhnya. Nah, luar biasanya Mas sekalian, sampai Rasulullah pun menyebutkan hal yang sama. Ya. Padahal di zaman itu ini adalah wilayah gelap. Ya, ilmu pengetahuan pun belum sampai ke sana. Rasul dalam sebuah hadis disebutkan nanti dikutip oleh Imam Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasul menyatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'in. Sungguh kalian dicipta, diproses penciptaannya, kelahirannya di dalam perut ibunya arba'ina yawman nutfah. Selama 40 hari kalian berbentuk ya air mani yang bercampur yang segumpal darah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, lalu kemudian ia menjadi sesuatu yang darah selama 4 bulan setelah ya. 40 hari. 40 hari. Tsumma yakunu mudghah, lalu menjadi sejumput daging. Ya, seonggok daging mithla dzalik 40 hari ketiga. Ya, itu 40 hari ketiga. Ya, berarti sudah 120 hari. Kalau bagi 3 jadi 4 bulan. Kata Rasulullah, "Tsumma yursalu ilaihil malak", lalu kemudian malaikat diutus kepadanya, fayanfukhu fihi ruh, lalu ruh kemudian ditiupkan padanya. Ya. Nah, makanya kemudian ulama kita menyatakan kalau bagi ya pas lahir prematur sudah masuk umur 4 bulan itu sudah harus dimandikan. Iya. Sudah harus dikuburkan sebagaimana manusia biasa. Kenapa? Dia sudah bernyawa dan bernafas. Kalau di bawah itu, ya di bawah 4 bulan dia belum ditiupkan roh, maka cukup ditanam secara langsung seperti itu. Ya, dalilnya ini. Ya. Lalu yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu sang malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat. Ucap apa? 4 kalimat. Pertama, bikat bi rizqihi, untuk menetapkan, menulis ketetapan rezeki. Wa ajalihi, ajalnya. Ya, mohon maaf, rezeki di situ bukan hanya sekedar materi. Ya, seluruh total yang kita terima, baik kemudian ibadah kita, sholat kita, puasa kita, itu sudah ada ketetapan di situ. Ya. Mohon maaf, mirip seperti biji yang pernah kita bahas. Satu biji itu tertulis di dalamnya semua riwayat ke depannya, bagaimana bentuk daunnya, bagaimana kemudian bentuk batangnya, semuanya sudah tertulis di sana lagi. Ya, kenapa? Allah sangat maha tahu apa yang akan kita lakukan sebelumnya, pas kita berbuat, dan setelahnya, bahkan ujungnya. Dan itulah konsekuensi Allah maha tahu. Ya, kalau Allah nggak begitu, bukan Tuhan namanya. Berarti dia nggak tahu ujungnya. Nggak tahu ujungnya. Nah, Bapak sekalian baca Allah, pertama, wa ajalihi, bahkan ajalnya. Ya, ajalnya pun demikian. Ajal dan rezeki seringkali Rasulullah menyatakan, kalian la tastabti'ur rizq, kalian jangan karena menganggap lama munculnya rezeki, datangnya rezeki, lalu kalian berdosa dalam rangka mencari rezeki. Iya. Fa'admilu fi talab, ya, kata Allah, sungguh tidak akan pernah Allah memberikan rezeki ke seseorang dengan tergesa-gesa bahkan melanggar perintahnya. Karena rezeki versi Islam adalah totalitas kasih sayang Allah yang diberikan ke kita, yaitu kemudian diantaranya adalah makanan, fasilitas yang kita gunakan untuk bertakwa kepadanya. Jangan sampai sebaliknya, kita hanya dikasih rezeki berupa makanan, minuman, fasilitas, hilang keberkahannya. Sehingga yang terjadi,
kita hanya menggunakannya untuk malah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak disebut rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan termasuk umur Bapak sekalian. Kata umur di Quran itu adalah totalitas waktu yang kita gunakan untuk taat dan patuh kepada Allah. Semua yang kezaliman yang kita lakukan itu berada semua di luar umur kita. Nah, ada ulama menyatakan bahwasanya kemaksiatan mengurangi umur. Bukan umur biologis yang terkurangi, tetapi keberkahan dan ketakwaan yang bisa kita persembahkan sebagai tujuan hidup kita. Ya. Nah, nanti akan suatu saat dibahas tentang. Maka lalu kemudian wa amalihi termasuk perbuatannya. Wa syaqiyun aw sa'id, apakah dia akan sengsara? Sengsara di sana tidak berislam. Aw sa'id, ataukah dia bahagia, dan bahagia di sana adalah berislam. Karena kebahagiaan versi Islam adalah ibadah itu sendiri. Iya, kenapa? Itu terkait dengan hati yang kita sebut fitrah. Kalau itu tenang sama Allah, tentram dengan Allah, dengan mengenalnya, tunduk patuh padanya, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Dia tidak berada di luar kita. Lalu kemudian kata Rasulullah, "Wallahi alladzi la ilaha ghairu." Demi Allah yang tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Dia, inna ahadakum, sungguh salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah, dalam hidupnya mengamalkan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga kemudian antara dia dan surga tinggal sejengkal lagi, fa yasbiqu alaihi al-kitab, lalu kemudian ketetapan takdir kemudian mendahului dia, fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha, lalu dia mengamalkan penduduk neraka, akhirnya dia masuk neraka. Iya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam ini menegaskan bahwa terus terang, sekalipun bagaimanapun ketakwaan kita, kita tidak boleh menyombongkan diri seolah kita berhak memastikan kita pasti masuk surga dengan amalan kita. Ya, kenapa? Ada hal di luar itu tidak kita kuasai. Kenapa? Ulama menyatakan, mending dosa yang kita sesali lebih jangan bagus dibanding ibadah yang kita sombongkan. Ulama selalu ngomong begitu. Karena hakikat hamba yang dekat sama Allah adalah yang selalu menyesal atas kekurangan pengabdiannya kepada Allah. Nauzubillah. Jadi kesombongan tidak bisa sama sekali hadir di dalam Islam, sekalipun itu di dalam ibadah. Apalagi kalau dosa yang kita sombongkan. Nauzubillah. Makanya kemudian sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, di antara kalian ada yang perbuatannya kayak perbuatan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Namun dikit lagi antara dia dan neraka, lalu kemudian fa yasbiqu alaihi kitab, dia lalu kemudian kena ketetapan takdir, fa ya'malu bi amali ahli jannah, lalu dia taubat, lalu dia mengamalkan amalan surga, lalu kemudian dia masuk surga dan seperti itu. Iya. Luar biasa, ada seorang kalau nggak salah ketika kemudian kaum muslimin di bawah kepemimpinan Zaid bin Harithah atau setelahnya, ketika diminta untuk menyerang Persia Bapak sekalian pada zaman pemerintahan kalau nggak salah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, ketika mereka datang ke sono, ke tenda panglima perang Persia namanya Rustum, dia ditanya, kalian berperang atas nama apa wahai kaum muslimin? Karena pakaiannya Pak, datang pakaiannya sederhana, tidak semegah namanya kaum muslimin yang terdengar menguasai Mekah dan bikin keder Persia sama Romawi. Jadi ketika dia datang ke Kewasana dengan pakaian terbatas, alat senjata terbatas, dia kaget. Kagetnya itu, kok lebih hebat namanya dibanding pasukan muslim yang kecil-kecil kayak gitu, gak bersahaja. Makanya ditanya awalnya di Bandar Enteng pas masuk, bahwa kalian berperang hanya mau nyari harta loh. Kata dia, kami sudah kaya. Ya justru kami tidak terlalu merasa butuh dengan harta, sehingga kami tidak perlu menampilkan diri kami kayak unggul gitu. Enggak, keunggulan bukan di pakaian. Pakaian juga terus tuh, dengar itu harus bahaya. Kita menghadapi orang yang tidak butuh dunia. Iya. Akhirnya apa? Nah kalau gitu alamat, kalian alamat itu, kalian berperang atas nama apa dan apa yang kalian misi yang kalian bawa.
Kata ya Rusnya apa itu sang sahabat itu Rib'i bin Amir, ya, bahwa kami berperang, ya, di tahriril insan, memerdekakan manusia min ibadati al-ibad, dari menyembah manusia ila ibadati rabbil ibad, agar mereka semua tunduk pada menyembah hanya Tuhan yang manusia semata. Itulah hakikat kemerdekaan, memerdekakan manusia dari menyembah sesama makhluk, lalu kemudian memerdekakan mereka dengan hanya menyembah Allah semata saja. Itu yang dibawa oleh dia. Akhirnya ya, dia nanya, kalau gitu, kalau saya pindah perang dan berpihak sama Anda, apa jaminan saya, apa yang saya dapatkan? Kata dia, engkau langsung dapat surga. Akhirnya ya, panglima ini murtad dari agama dia, masuk ke barisan kaum muslimin, perang, langsung syahid setelahnya. Belum sempat sholat, hanya syahadat saja. Ketika hal itu kemudian ini, ya, disampaikan, ya, bahwa ya, dia mendapatkan surga belum nama dan hanya kecuali syahadat, ya, sebagai bagian daripada husnul khotimah yang ada di hadis ini. Jadi ya, innamal a'malu bil khawatim, bahwa amalan terkait dengan ujungnya, kayak begitu. Dan itulah yang berat kita pertahankan. Kenapa? Karena ujung terkait dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Wallahu a'lam. Hadis ini hanya menegaskan bahwa ya, ada kekuatan lebih dari diri kita. Jangan sampai naudzubillah kita terlena sehingga gara-gara dosa kita bisa berakhir dengan keburukan. Oleh karena itu senantiasa kita istighfar. Jangan sampai di antara dosa kita itu ada yang ujungnya menarik kita langsung neraka. Ya, naudzubillah. Dan kita berharap di antara amalan kita itu ya, ada yang ikhlas dan utuh, gara-gara itu kita mendapatkan husnul khotimah. Jadi kita hanya selalu berada di antara dua, yaitu harapan yang besar dan rasa takut dari dosa-dosa. Ya. Nah, jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hanya nanti menjelaskan sebuah kaidah takdir bahwa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, sebenarnya dimudahkan sesuai dengan dia diciptakan, dia untuk surga, untuk neraka, kita hanya bisa berusaha. Hasilnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi dulu campuran mani laki dan perempuan nutfah. Di ayat yang lain dikatakan alladzi ahsana kulla syai'in khalqa. Dialah Allah yang profesional dalam segala jenis ciptaannya. Makanya di banyak ayat, termasuk di surah Al-Mulk, Allah menyatakan, coba ente lihat seluruh struktur alam dunia ini. Hal tara min futur, adakah kekurangan salah satu makhluk Allah ini sehingga kalian bisa mencela ini salah Allah kurang tepat di sini? Pemerjil basara markaratain, coba kalian ulang, pandang lagi seluruh struktur alam. Lihat ada nggak yang celahnya di sana? Hal tara min futur. Barangkali mereka basaru khasi'an wa huwa hasil. Engkau akan capek mencari kelemahan, dan kata Allah, engkau tidak bakal bisa mendapatkan sedikit pun celah dan kekurangan dari seluruh makhluk Allah. Karena apa? Dialah pencipta yang mengenal dan mengetahui segala seluruh makhluknya, sehingga dia menciptakannya dengan seutuhnya. Makanya salah satu bentuk profesional Allah dalam hal cipta itu adalah وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ. Dia mengawali penciptaan manusia dari sari padi tanah. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Lalu dia jadikan keturunannya lewat sari padi tanah yang berasal dari membentuk jadi air yang hijau. Jadi intisari tanah, dengan seluruh yang ada di tanaman, minuman dan sebagainya, itu yang kita makan dan seterusnya dari sumber tanah, Allah katakan betul itu sari padi tadi terbungkus dalam sebuah air yang namanya air hina. Kenapa ulama menyatakan kenapa disebut air hina di situ? Allah selalu menyatakan dari air hina saja Allah mampu menciptakan makhluk yang lebih unggul dari seluruh makhluk yang lain. Nah, suatu saat kita akan lihat bagaimana Allah sering membandingkan penciptaan manusia dan alam struktur ini. Kalau di antara kita ada yang suka membangkang. Ini contohnya saya kasih. Allah kata, "Antum asyaddu khalqa." Wahai sang manusia, kenapa engkau enggak mau taat tunduk patuh kepada aku dengan menjalankan syariat? Apakah engkau merasa asyaddu khalqa, kalian paling susah dibikin?
Alis sama ataukah alam ini, langit ini, banaha yang Allah telah ciptakan. Rafa'a samkaha, dia Allah meninggikan langitnya. Fasawaha, dia kemudian bikin dia seimbang. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Iya. Lalu dia kemudian masukkan malamnya. Lalu dia keluarkan siangnya. Itu luar biasa, Pak. Dari kata yuhyikum wa yumiitum itu luar biasa juga. Dibalikin misalnya ke fakta yang lain. Allah katakan dia kemudian menghidupkan kalian dari kematian. Yuhyil mauta wa yuhyil hayy. Iya. Bentuknya apa? Iya, tadi biji yang mati hanya kita lempar kemudian ke tanah, kita kembali ke rumah ngorok, dia kemudian tumbuh sendiri. Keluar dari kematian kehidupan. Dan luar biasanya lagi, setelah ia berbuah, lalu kemudian di dalamnya adalah bijinya keluar dari yang hidup mati lagi setelah itu. Berproses seperti itu luar biasa lagi. Iya. Dan ini diantaranya bagaimana Allah menjelaskan kehidupan ini. Bahkan sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ini muridnya Imam siapa? Penulis Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali. Dia berkata bahwasanya sperma di dalam rahim ketika dilepaskan dengan kekuatan syahwat yang menjadikan mati tersebar dan bertaburan, maka Allah Ta'ala mengumpulkan di dalam rahim tersebut. Coba ini Imam Qurtubi itu, Pak. Dialah muridnya ya, Imam Ghazali itu 455 coba. Hijriah. Tahun sekitar tahun 1000 Masehi sudah ngomong tentang biologi itu di dalam tafsir. Dan hingga hari ini tafsir itu masih bisa dibahas. Coba bandingkan fakta biologi yang ditemukan Darwin tentang manusia, nggak pernah sama sekali disebutkan. Ya, dan ini dari Quran langsung. Riset para ahli biologi menyebutkan bahwa selain mengandung spermatozoa, sperma yang lain juga tersusun dari berbagai campuran yang berlainan yang mempunyai fungsi masing-masing. Misalnya mengandung gula, ya, gula yang diperlukan untuk menyediakan energi bagi spermatozoa menetralkan asam di pintu masuk rahim. Ya. Dan melicinkan lingkungan agar memudahkan pergerakan sperma. Air mani yang tersusun dari berbagai campuran tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran. Ya, makanya kemudian kalau Bapak pernah lihat filmnya misalnya kayak Harun Yahya tentang itu luar biasa. Tapi alhamdulillah saya siapkan di sini film langsung dianggap tidak seperti pengamatan teori yang dikembangkan oleh Harun Yahya yang bikin perumpamaan. Tapi ada diambil ada mikro kamera yang dimasukkan ke dalam rahim wanita merekam semua kejadian itu selama 8 bulan. Insya Allah kita siapkan bulan dapat dari Facebook dibantu salah seorang dokter. Ya, insya Allah waktunya sekitar 12 menit kita nonton nanti film itu. Informasi hadis. Ya, coba kita lihat lagi awal penciptaan Adam dari itu. Inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabdaha min jami'il ard. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam yang dari segumpal tanah dari seluruh penjuru bumi. Fajaa banu Adam ala qadril ard, sehingga anak-anak Adam itu mirip seperti tanah warnanya. Jaa minhumul ahmar, ada yang kemerah-merahan. Wal abyad, ada yang putih-putih. Iya. Kayak orang Cina. Wal aswad, ada yang hitam-hitam. Iya, kayak orang Afrika. Jadi ada yang merah-merah, ada yang putih-putihan. Bahkan wa baina dzalik, ada warna yang antara hitam sama putih, sama makan. Kita orang Asia kan gitu mirip. Iya. Bahkan kata Rasulullah wasahl wal hazan, ada yang orangnya lembut, ya, wal haznu, ya, ada yang lembut, ada yang kasar, keras. Coba Bapak lihat orang Asia itu, ya, antara warna kulit nggak terlalu hitam, nggak terlalu putih, akhirnya apa? Ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut. Ya, makanya dikerasin suara saja untuk orang Indonesia itu dianggap berakhlak. Coba bandingkan dengan orang Arab. Bercanda aja itu kan suaranya keras. Kalau orang Indonesia yang dengar kira mau bertengkar, ujung-ujungnya pada ketawa. Kita yang dengerin udah kaget, dia ternyata bercanda kan. Iya, karena itu masalah faktor lingkungan juga berpengaruh. Mereka hidup di sebuah lingkungan, dia jarang melihat pepohonan, hanya kelembutan, hanya berbeda. Oleh karena itu teriak-teriak di mana-mana, manggilin nama orang. Gitu. Makanya di hadis Rasulullah tentang apa sifat beliau. Ya, beliau tidak suka teriak-teriak di pasar karena mohon maaf sifat umum orang Baduy teriak di mana-mana kayak di tengah gembalanya kayak gitu. Padahal yang dipanggil temannya sendiri kayak gitu. Ya.
Ya wala begitu tentang manaqib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khabithu wat thayyib, ada yang jelek ada yang baik. Wa baina dzalik ada juga di antara itu, enggak terlalu baik enggak terlalu buruk. Dan itu hukumnya. Nah, hal yang kita pelajari dari riwayat ini adalah bahwa sampai kulit manusia pun beragam, bahkan tabiatnya pun juga beragam sesuai dengan karakter di wilayah masing-masing. Ya, oleh karena itu sampai masalah ini ya di Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi, kita menemukan informasi bahwa dimanapun tumbuhan tumbuh, buahnya bagus di wilayah itu, selalu mereka yakin bahwa pasti zat-zat yang terkandung di tumbuhan itu yang sangat cocok untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang timbul di wilayah itu sendiri. Makanya salah seorang ulama menyatakan Rasulullah kemanapun pergi selalu berusaha makan buah tumbuhan yang tumbuh di wilayah itu. Nah, ya. Karena apa tadi? Bahwa kalau kita melihat pengobatan Islam karena sangat alami seperti ini, ya, suatu saat seharusnya kita bahas tentang kandungan gizi di dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang menjadi sumber awal Tibbun Nabawi yang dikembangkan misalnya kayak Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan kitabnya Tibbun Nabawi yang menjadi landasan modern untuk pengobatan herbal, ya, itu luar biasa sebetulnya terkait dengan ayat. Walaupun tidak menafikan yang disebut obat-obat sintesis, ya, tidak menafikan sama sekali, karena juga bagian daripada observasi, dan observasi adalah perintah Islam. Nah, Bapak sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, alam. Ada tiga makna kata alaqah di Quran. Pertama, lintah, yaitu sesuatu yang tergantung, ya, kayak lintah dua-duanya tersambung. Dan segumpal darah, dan segumpal darah itu yang ada di tafsir kita. Nah, ya. Ketika membandingkan lintah antara air tawar dengan embrio pada tahap alaqah, Profesor menemukan kesamaan yang banyak pada keduanya. Dia berkesimpulan bahwa embrio dalam tahap alaqah mendapatkan tampakan yang sangat mirip dengan lintah. Prof. Moore lantas menempatkan sebuah gambar embrio dan lintah bersebelahan sebagai bentuk perbandingan. Nah, ini Bapak bisa lihat. Ini hasilnya. Ya, dan betapa kata Quran alaqah itu, ya, makanya disebut hubungan alaqah, ya, itu karena yang satu dan yang sini saling terkait. Dan itu adalah, ya, mirip kayak. Dan itulah kondisi ketika air mani sampai ke rahim, nempel dia kayak gitu. Ya. Nah, waktunya tinggal dikit, bisa kita langsung lihat Bapak sekalian bagaimana proses, ya, lewat film. Ya, minta diarahkan ini ke kameranya ke presentasi biar ya. Ya, ini langsung mulai ketika mani keluar dari laki dan masuk ke rahim. Ya, udah keluar. Ya, ini mani laki yang mengarah ke rahim beribu-ribu. Ini masih perjalanan menuju rahim. Ini gambar asli Pak, ya, bukan Nah, ini kulit lembut tuh mengarahkan semua di sana ke rahim, gak ada yang sebaliknya. Dan itu dijelaskan harfiah. Jadi ada, ya, serabut lembut yang mengarahkan mani langsung fokus ke tempat. Gerakannya, ya. Kalau nggak salah ini pertemuan antara, ya, mani laki sama perempuan di rahim. Satu masuk semuanya mati, yang lain mati, cuma satu doang yang berhasil masuk.
Nah, nggak bisa masuk ke atas, yang satunya udah lewat. Ya, masih lanjutkan perjalanannya masuk ke nah, copot ininya, ekor. Karena ekor itu kata Hunjaya kalau masuk merusak rahim. Karena ada kandungan yang membahayakan rahim, dia hanya berfungsi mengantar. Sekarang ketemu. Nah, ini punya wanita. Nah, jadilah sel yang disebut tadi ya nutfah. Nah, ini dia yang disebut darah, segumpal darah. Ya, ini di 12 menit sampai lahir. Ya, nyari posisi di rahim. Membelah. Nah, ini posisinya di rahim. Diambil dengan sinar X. Masuk ke rahim. Mulai mirip kayak lintah. Ya, kita sebut embrio. Inilah fase alam. Bergerak terus. Nah, ini mirip sekali sama ya lintah. Ada tali plasenta yang terus mengasup gizi dari ibu. Belakang. Kaki udah mulai terbentuk. Matanya belum jelas. Hidungnya.
Nah, ini proses gizi masuk lewat tali plasenta ke anak. Ya. Biasanya ini semua diisi di dalamnya. Plasenta itu masuk ke anak di pertumbuhan. Yang ngeri melihatnya Pak. Sari-sari makanan. Mulai. Nah, jenis kelamin udah mulai tampak ya. Ini yang laki. Nah, udah mulai kelihatan. Nah, ini perempuan. Kakinya udah mulai sempurna. Tapi belum terisi. Di umur ini ibu sering ditendang udah, karena dia udah lewat 4 bulan dan bergerak, matanya belum. Sampai mainin tali plasenta. Tidur bangun. Betah. Suka nendang. Berbalik palanya ke bawah, udah siap lahir. Sini bisa suka bermasalah karena kadang ada anak yang nggak turun palanya, jadi harus dipijit untuk mengarahkan pala ke surat. Ya, ngisap tangannya sendiri. Jadi udah mulai perasaannya ada laparnya, walaupun masih senyum. Siap-siap keluar. Mulai proses keluar.
lahir. Nah, luar biasa Pak. Di zaman modern bisa kita lihat langsung seorang menonton diri kita pas di dalam. Jadi masalah gaib, ulama menjelaskan masalah gaib itu ada beberapa. Ada gaib tidak bakalan Allah buka hingga hari kiamat datang atau di kuburan. Ya begitu. Ada gaib Allah tutup dan Allah akan buka sesuai dengan apa penelitian kita. Di antaranya dan semuanya akan terbuka seperti nyata pas di akhirat. Ya, makanya Allah katakan sanurihim ayatina fil afaq. Allah akan pasti memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan di seluruh penjuru bumi, keluar dikit demi sedikit, wa fi anfusihim, bahkan termasuk tentang diri mereka sendiri. Semua yang ada di Quran itu, baik isyarat-isyarat ilmiah maupun berita gaib, semuanya akan wujud sebagaimana ada. Tinggal penyesalan bagi mereka yang tidak pernah bersiap akan berakhir. Nah, jadi ini yang perlu kita pikirkan, bahwa nanti ketika kita meninggal kira-kira apa yang akan kita siapkan, karena ya Allah menjamin kita ya dari plasenta kayak itu diasuh terus lewat ibu, dan sekarang kita lahir di sini Allah juga sudah menjamin. Makanya seperti tadi, fa'adnilu fit talab, cari rezeki, perbaiki cara. Bahkan diminta dengan ketakwaan, diminta dengan keimanan, diminta dengan istiqomah. Karena hanya dengan itu rezeki berfungsi sebagai dia betul-betul sarana yang mengarahkan ke tujuan. Dan dia sampai di sini, mudah-mudahan ada berkahnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.